Yes. Halo, selamat datang di podcast kita hari ini, Agri Talk yang diselenggarakan oleh BPP Amuntai Selatan. Hari ini kita akan membahas tentang pengendalian hama terpadu yang merupakan suatu materi penting bagi penyuluh pertanian. Narasumber kita hari ini adalah Ibu Hajah Rohana, SP. Ya. Baik, hari ini kita mungkin akan membahas tentang bagaimana pengendalian hama terpadu. Ibu adalah pengamat organisme pengganggu tanaman di BPP Kecamatan Amuntai Selatan. Mungkin bisa diperkenalkan dulu, silakan. Ya, selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan, nama saya Haji Rohana SP. Saya adalah POPT Kecamatan Amuntai Selatan. Ya. Terima kasih Ibu. Kita langsung aja ya untuk memulai pertanyaan dasarnya. Ya. Pengendalian hama terpadu itu seperti apa, Bu? Ya. Iya, silakan. Oke, baik. Jadi, sistem pengendalian hama terpadu itu atau PHT adalah pengendalian yang menggabungkan dua metode, baik biologi maupun kimia, untuk mengendalikan populasi hama secara efisien dan berkelanjutan. Nah, walaupun secara kimia, tapi itu secara bijaksana penggunaannya. Ya. Menurut Ibu, apa saja sih hama yang ada di daerah kita saat ini, apalagi yang menyerang tanaman padi kita? Oh iya, untuk wilayah Kecamatan Amuntai Selatan, biasanya hama yang banyak dijumpai ditemukan itu yang pertama adalah hama tikus. Kemudian ada hama penggerek batang padi, kemudian ada hama walang sangit. Dan untuk penyakitnya itu yang paling sering menyerang pada tanaman padi petani kita itu adalah penyakit blast. Ya. Jadi ada 3 hama utama ya, Bu ya? Iya. Apa? Yang pertama tikus, kemudian kedua hama penggerek batang, kemudian walang sangit, dan untuk penyakitnya itu ada penyakit blast. Oke. Bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi, Bu, hama-hama tersebut? Oh iya. Nah, makanya itu penting sekali bagi petani kita untuk melakukan pemantauan dan pengamatan minimal 1 minggu sekali untuk melakukan pengamatan tetap dan keliling. Nah, sehingga mereka bisa mengetahui adanya misalnya ada gejala serangan maupun akan ada hama yang akan menyerang tanaman padi mereka. Nah, jadi cara mereka mengidentifikasinya itu, misalnya kalau untuk tikus, nah biasanya tikus itu menyerang pada tanaman padi itu pada bagian tengah. Nah, biasanya tanaman yang terserang itu mereka pada roboh dan terdapat keratan berbentuk suhu 45 derajat. Nah, kalau untuk hama penggerek batang padi itu mekanisme menyerangnya itu larva atau ulatnya itu mereka merusak sistem pembuluh tanaman batang padi sehingga meninggalkan lubang. Nah, kemudian untuk walang sangit mereka itu menyerang atau mengisap cairan yang di dalam bulir padi. Nah, cairan dalam bulir padi itu berwarna putih seperti air susu. Nah, kalau untuk hama penyakit, kalau untuk penyakit blast itu tanda-tandanya itu seperti adanya bercak coklat pada daun berbentuk belah ketupat, itu memanjang searah urat daun. Ya. Baik, itu tadi untuk identifikasi hama Ya. dan penyakitnya, Bu ya. Nah, untuk pengendaliannya sendiri, apakah kita memerlukan pestisida untuk penanganannya? Oh, bisa. Cuma pestisida itu biasanya alternatif terakhir. Nah, sebelum kita melakukan penggunaan pestisida, untuk itu kita ada juga melakukan pengendalian secara alami ataupun biologi. Nah, salah satunya itu menggunakan musuh alami. Jadi, bila ada OPT hama, tentu ada pemangsa atau predatornya. Ya. Baik. Ada pemangsa, ada predator juga. Berbicara musuh alami di sini, kira-kira musuh alami seperti apa yang bisa kita kembangkan di daerah kita, Bu? Oh iya. Nah, jadi di dalam sawah itu kalau keseimbangannya terjaga, maksudnya rantai makanannya itu tidak terputus, maka otomatis
ekosistem pertanian kita akan menjadi baik karena populasi musuh alami lebih tinggi dari hama. Nah, jadi contoh konkretnya pemangsa hama itu, misalnya laba-laba. Nah, laba-laba itu dia memakan telur dari larva atau ulat-ulat penggerak batang padi. Nah, kemudian misalnya lagi untuk tikus, itu predatornya bisa burung hantu, burung elang, kemudian kucing dan ular. Nah, itu. Ya, sangat ini sekali ya, sangat informatif sekali apa yang disampaikan oleh Ibu. Cuma mungkin begini Bu, petani kita agak kesulitan mungkin menerapkan hal itu. Menurut Ibu bagaimana cara supaya petani kita tuh bisa menerapkan bagaimana musuh alami tersebut bisa mengendalikan hama dan penyakit? Oh iya, nah untuk menciptakan atau mempertahankan keberlangsungan keberadaan musuh alami yang banyak di lahan pertanian kita, maka kita perlu menanam repogia. Nah, repogia itu adalah tanaman yang bunga-bunganya itu berwarna kuning maupun merah yang sangat menarik bagi musuh alami terutama laba-laba dan kumbang. Nah, di tanaman repogia itu kita menyediakan tempat bernaung, tempat berlindung dan tempat hidup serta berkembang biak musuh alami itu. Nah, jadi tanaman repogia itu kita tanam pada saat kita melakukan pengolahan sawah, pengolahan tanah. Pada saat itu juga kita sudah menanam repogia di galangan atau pematang sawah tadi. Jadi pada nanti saat kita sudah akan melakukan tanam pada padi, maka repogia tadi sudah mulai berbunga. Nah, maka predator musuh alami itu akan tinggal di tanaman repogia itu. Nah, ya. Berarti menanam tanaman jenis bunga-bungaan itu sangat bermanfaat Bu ya? Iya, sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Baik. Berbicara masalah teknologi Bu ya, untuk teknologi baru yang ada di tempat kita ini, apakah ada teknologi yang bisa membantu dalam pengendalian hama terpadu tersebut? Jadi untuk teknologi baru saat ini ada kita di Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara membentuk namanya Poskestan. Nah, Poskestan ini pos kesehatan tanaman yang berada di Sungai Pandan Alabio. Lokasinya itu di muka kantor BPP Kecamatan Sungai Pandan. Nah, Poskestan ini terbentuk atas inisiatif Bapak Nolham SPMAP. Beliau dulunya adalah Kabid Perlindungan Tanaman di Dinas Pertanian Amuntai. Nah, jadi tujuan pembentukan Poskestan ini adalah untuk memberikan pelayanan dan kemudahan bagi para petani kita untuk berkonsultasi, kemudian untuk menanyakan masalah OPT maupun hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan tanaman. Kenapa jadi ini terbentuk? Karena mengingat personel POPT yang ada di Kabupaten HSU ini hanya berjumlah 5 orang. Nah, sementara kecamatan kita ada 10. Jadi kemungkinan POPT untuk menjangkau seluruh kecamatan kayaknya cukup berat. Nah, jadi salah satunya dibangunlah Poskestan ini. Jadi Bapak Ibu petani, kalau misalnya belum ketemu POPT-nya, silahkan saja berkunjung ke tempat kami di Poskestan untuk berkonsultasi hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan tanaman. Baik Ibu, berarti Poskestan tersebut nanti ada jadwal-jadwal dari POPT? Oh iya. Itu jadwalnya itu setiap hari Senin dan Kamis. Nanti setiap POPT bergiliran yang jaga. Iya, pokoknya buka dari Senin sampai Kamis dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Jadi nanti kalau penyuluh pertanian atau dari petani pengen bertanya tentang hama penyakit bisa ke Poskestan tersebut. Ya. Baik, untuk selanjutnya Bu, bagaimana peran penyuluh pertanian dalam pengendalian hama terpadu? Oh, sangat penting sekali peran penyuluhnya. Jadi penyuluh ini merupakan perpanjangan tangan, perpanjangan mulut, maksudnya perpanjangan informasi. Kalau misalnya ada serangan hama penyakit di wilayah desa tertentu, belum tentu POPT-nya juga ada di wilayah tersebut. Jadi dia bisa menyampaikan dulu kepada penyuluh, nanti penyuluh yang menyampaikan kepada POPT. Seperti itu jalurnya Bu ya? Ya. Oke, sebelum kita akhiri ada pesan dan saran-saran mungkin untuk penyuluh dan petani kita Bu di lapangan? Oh iya,
Untuk para bapak dan ibu petani kita, jangan lelah, tetap semangat, teruslah menanam padi dan panen, tanam lagi sampai hari kiamat. Kemudian untuk para petugas lapangan, POPT, Menteri Tani, penyuluh, dan pemerintah, mari kita bergandengan tangan, rapatkan barisan, kita kawal tanaman padi sampai panen, sehingga memperoleh ubinan dan produksi yang tinggi. Bergerak petani, bergerak. Baik, motivasi yang sangat membangkitkan semangat bagi petani dan penyuluh kita ya. Semoga di lapangan petani-petani kita giat untuk menanam padi ataupun komoditas lainnya, dan semoga penyuluh-penyuluh kita di lapangan juga semangat dalam memberikan inovasi ataupun bimbingan kepada petani-petani kita. Terima kasih juga untuk Ibu pemateri atau narasumber kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.